Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bangga dan kita bersyukur hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan. Kita dipelihara Tuhan sampai Kamis pagi hari tanggal 22 Januari. Ini anugerah Tuhan di tahun yang baru 2026. Senantiasa kita disertai Tuhan. Mari kita mau selalu merindu dekat dengan Yesus. Sebab Yesus adalah sentral pusat hidup kita. Seperti kita membaca firman Tuhan pada pagi hari, Mazmur 63 ayat 1-12. Daud pada waktu di padang gurun Yehuda, dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan. Daud mengungkapkan isi hatinya, jiwaku melekat kepadamu, tanganmu menopang aku. Mari kita berserah total kepada Tuhan. Daud mengalami suatu tekanan berat dalam cobaan, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan di padang gurun Yehuda, di sebelah timur Yerusalem, di dekat gunung Yehuda. Di situ banyak bergumul dengan Tuhan. Daud mengalami suatu tekanan, mengalami stres berat, tapi begitu lari kepada Yesus, Tuhan menopang dan memberikan kekuatan. Tutup mari, setiap kita juga tidak terlepas dari masalah, tidak pernah terlepas dari setiap pergumulan hidup. Tapi mari kita datang kepada Yesus. Jiwaku merindukanmu, haleluya. Ya Allah yang hidup, amin, haleluya. Hatiku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Mari kita pagi ini kita berdoa, berlutut kepada Tuhan, katakan, jiwaku merindukanmu Bapa. Ya Allah yang hidup, amin. Hatiku haus kepadamu, ya Tuhan yang dahsyat, haleluya. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Di dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3 demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Ku bersyukur, terima kasih kepada Engkau. Bilakah aku boleh datang melihat Allahku? Engkaulah penolongku, ya Allahku. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Pagi ini kami mau baca firman-Mu. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Ampunilah semua dosaku Bapa. Kuduskanlah hidupku. Terima kasih. Ku bersyukur kepada Engkau Tuhan Yesus. Engkau sumber kekuatanku.
Ampunilah semua dosa salahku, sucikanlah hidupku Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa pagi ini, hatiku merindu, hatiku haus untuk berjumpa dengan Engkau. Seperti rusa rindu akan mata air, demikian jiwaku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Kamis pagi ini sudah tanggal 22 Januari 2026. Waktu berjalan terus. Dengan berjalannya waktu, mari jiwa kita mau melekat dengan Yesus. Seperti dalam Mazmur 42, 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah sumber kekuatanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Hanyalah Engkau satu-satunya Tuhan Yesus Bapakku. Tuhan Yesus Bapa kita semua, Dia juru selamat sentral pusat hidup kita di atas segala-galanya. Kalau kita baca bangun pagi malam, tiap hari setiap saat kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan, itu anugerah Tuhan. Biar kita selalu haus berjumpa dengan Yesus. Seperti rusa rindu akan mata air, demikian jiwa kita merindu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita kembali kepada firman Tuhan berurutan Bapak Ibu ya. Tiap pagi selalu saya katakan baca Perjanjian Lama, sudah sampai Mazmur 63 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Padang gurun Yehuda ini besar sekali Saudara ya. Pada waktu Daud mengalami himpitan mau dibunuh dengan Raja Saul, menghadapi setiap pergumulan peperangan hidup, Daud suka lari Saudara ya, ke padang gurun Yehuda, di gua ya, seringkali di En-Gedi ya, seringkali Daud mengalami depresi, stres berat, tapi justru dia lari kepada Tuhan Yesus. Demikian mari setiap kita tidak pernah terlepas kita dari pencobaan, masalah pergumulan hidup. Setiap kita pasti punya pergumulan hidup, tapi mari kita melari kepada Yesus. Kita merendahkan hati datang kepada Tuhan dan berkata, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Coba nih. Jadi betul-betul Daud mengalami suatu depresi berat, seperti dikatakan tanah yang kering, tandus tiada berair. Dia merindu berjumpa dengan Tuhan, makanya punya hubungan yang sehat. Dikatakan ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Mari pribadi yang sempurna dalam kehidupan kita hanya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau Tuhanku, Engkau Rajaku, Engkau Bapakku, Engkau keselamatanku, Engkau kekuatanku, sumber kehidupanku, sumber segala kalian dalam hidupku. Amin. Hanya kepada Yesus. Doa itu yang menyentuh hati Tuhan Bapak Ibu. Jangan dengan hati yang sombong, tapi dengan hati yang rendah. Karena Tuhan mau, kalau hati yang rendah, juga hati yang remuk, itu Tuhan mau hampir. Seperti dalam Yesaya 57 ayat 15, orang yang didengar sama Tuhan adalah tipe orang yang rendah hati. Mari saya mau baca. Yesaya 57 ayat 15, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan tempat kudus, tapi juga bersama-sama dengan orang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati, dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Amin. Tuhan maunya kita mau datang kepada Tuhan dengan sikap rendah hati. Seperti Daud tadi, Allah Engkau Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, mari kita haus.
Kita mau selalu berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak pernah merdeka dari setiap persoalan. Tapi justru Tuhan mau supaya kita merdeka di dalam Kristus. Membangun persekutuan indah dengan Tuhan. Di situ Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Tuhan akan menyatakan kebesarannya. Karena Tuhan itu dahsyat, saudara. Dahsyat Tuhan itu. Tak tertandingi, kuasa Tuhan tak bisa dibatasi dan tidak terbatas. Tuh mari pagi ini kita mau datang kepada Tuhan dengan sikap rendah hati. Hati ngeremuk nangis kepada Tuhan. Di situ pertolongan Tuhan kan nyata. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaan. Oh amin. Kita memiliki pandangan rohani yang sehat. Lihat kekuatan dan kemuliaan Tuhan ini. Seperti Daud memiliki suatu pandangan yang sehat kepada Tuhan. Ini penting. Rohani kita sehat loh. So. Jangan hanya jasmani sehat, so jago olahraga. Boleh olahraga. Tapi nomor satu, rohani sehat. Ya, banyak orang olahraga ya sehat jasmani, tapi rohaninya runtuh, gak punya kerohanian yang kuat, rapuh. Sedangkan namanya hidup itu butuh kerohanian, saudara. Ya, itu kerohanian berkaitan dengan kehidupan yang akan datang. Kalau kehidupan jasmani, kekuatan jasmani hanya 70 sampai 80 tahun. Tapi kerohanian yang kuat itu modal investasi kita untuk hidup yang akan datang selama-lamanya. Rohani sehat hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebab kasih-Mu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegang engkau. Demikian ku memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan. Dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila ku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam. Amin. Saya juga sama, saudara. Ya, tiap hari, tiap saat bersekutu dengan Tuhan. Di tempat tidur sepanjang malam selalu merindu berjumpa dengan Tuhan. Sungguh. Ya. Merenungkan Tuhan sepanjang hari. Membangun persekutuan sehat. Daud memiliki hubungan sehat dengan Tuhan. Mari kita mau contoh orang-orang yang memiliki hubungan sehat dengan Tuhan. Hati yang selalu merindu. Hati yang selalu melekat dengan Tuhan. Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dalam naungan sayap-Mu aku bersorak-sorai. Wah, hubungan sehat dengan Tuhan ini Daud ini. Jiwaku melekat kepadamu. Tangan kanan menopang aku, amin. Jiwa kita selalu melekat, hati kita selalu ada firman Tuhan. Hati, pikiran kita, tubuh, jiwa kita, saudara ya. Kalau hati penuh dengan firman Tuhan, pikiran kita pikirkan selalu perkara di atas surgawi. Perilaku kita menjadi perilaku terang. Sehingga hidup kita menjadi berkat, berdampak bagi dunia, saudara. Ya. Tetapi orang-orang yang berikhtiar mencabut nyawaku akan masuk ke bagian bumi yang paling bawah. Mereka akan diserahkan kepada kuasa pedang. Mereka akan menjadi makanan anjing hutan. Tapi raja akan bersukacita dalam Allah. Setiap orang sungguh-sungguh demi dia akan bermegah. Karena mulut orang yang mengatakan dusta akan disumbat. Amin. Mari kita senantiasa bermegah di dalam Tuhan. Mengandalkan Tuhan, punya hubungan sehat dengan Tuhan. Jadi firman Allah pada pagi ini membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Mari seperti Daud memiliki hubungan sehat dengan Tuhan. Mari kita memiliki hubungan sehat. Kita selalu merindu dengan Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Yesus. Kalau hati kita melekat dengan Tuhan, ada janji Tuhan. Perlindungan kita, sumber kekuatan kita hanya datang dari Tuhan Yesus. Jiwaku merindukan-Mu Bapa. Haleluya. Ya Allah yang hidup. Haleluya. Hatiku haus kepadamu, ya Tuhan Yesus Juru Selamatku. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari sesuai dengan pujian ini. Jiwaku merindukan Engkau. Seperti Daud, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Mari kita mau selalu merindu, haus berjumpa dengan Yesus. Kita jadikan tahun 2026 ini adalah tahun firman Tuhan. Artinya kita mau merindu bersama dengan firman Tuhan. Kita selalu merindu bersama dengan Yesus. Dan kita melangkah ketaatan kita kepada firman Tuhan. Dan Roh Kudus kan tuntun kita. Sehingga hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Dengan kekuatan yang dahsyat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.